Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 2108. Liang Wenyue takut dengan aura Yekio, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia secara tidak sengaja memberitahu rahasia Yekio. Selesai. Liang Wenyue sangat panik, khawatir Yekio akan membunuhnya. Namun, Yekio tertawa. Oke, kamu benar-benar tahu latar belakangku. Yekio bertanya sambil tersenyum, bagaimana kamu tahu? Liang Wenyue menenangkan dirinya dan berkata, aku punya caraku sendiri. Yekio berkata, tidak banyak orang di dunia ini yang mengetahui latar belakangku. Kamu tidak dapat mengetahui latar belakangku dengan metodemu. Yedabao, apakah kamu memberitahunya? Ya, saya memberitahu saudara Liang. Setelah Hidabao selesai berbicara, wajahnya ditampar. Terkunci. Yekio menampar wajah Hidabao dengan tamparan di wajah, dan menegur, jika kamu tidak berbicara, kamu harus memukulnya. Hidabao berkata dengan marah, Yekio, jangan pergi terlalu jauh. Terkunci. Yekio menampar wajah Hidabao lagi, dan berkata, karena kamu tahu identitasku, kamu harus memanggilku sepupu, dengan nama depannya, dan kamu harus mengalahkanku. Hidabao menunjuk Yekio, kamu. Terkunci. Yekio menampar wajah Hidabao lagi, dan berkata, kami adalah keluarga, tetapi Anda bersatu dengan orang luar untuk menculik saudara ipar Anda dan membunuh saya, mengabaikan darah dan keluarga, dan menjadi orang duniawi, layak untuk dipukuli. Ditampar oleh Yekio satu demi satu, Hidabao menjadi gila. Yekio, kamu adalah jenis liar ketika kamu menunggang kuda, kamu sama sekali bukan dari keluarga kami. Terkunci. Tamparan Yekio langsung merontokkan dua gigi depan Hidabao. Jika aku spesies liar, kamu apa? Tepuk tepuk tepuk. Yekio menampar Hidabao beberapa kali lagi. Ketika tamparan terakhir jatuh, wajah Hidabao bengkak seperti kepala babi, darah menetes dari sudut mulutnya. Ini adalah hasil dari belas kasihan Yekio. Jika tidak, Yekio bisa membunuh Hidabao dengan satu gerakan. Bab 2109. Yekio berkata, Hidabao, kamu telah berada di keluarga Ye selama bertahun-tahun, kamu harus tahu musuh apa yang dimiliki keluarga Ye. Kamu benar-benar memberitahu orang lain tentang pengalaman hidupku, apakah kamu mendapatkan air di kepalamu? Begitu latar belakangku terungkap, tidak peduli itu keluarga kaya di ibu kota atau kota terlarang, mereka akan menemukan masalah dengan keluarga Ye. Tidakkah kamu mengerti kebenaran yang begitu sederhana? Anda bajingan. Hidabao adalah yang paling tabu bagi orang lain untuk memanggilnya bajingan. Mendengar dua kata ini, dia seperti singa yang marah. Matanya merah, dan dia berteriak histeris pada Yekio, bajingan, siapa yang kamu sebut bajingan? Sudah kubilang, aku ingin membunuhmu hanya untuk keluarga Ye. Saat itu, jika bukan karena ayahmu, Ye Wushuang, membuat musuh di mana-mana, mengapa keluarga Ye kita memiliki begitu banyak masalah? Tahun-tahun ini, lelaki tua, ayahku, dan paman ketiga, siapa di antara mereka yang tidak berhati-hati dan berjalan di atas es tipis? Seperti yang kamu katakan, jika kamu memberitahu orang luar bahwa kamu adalah putra Ye Wushuang, maka keluarga Ye kita akan hancur. Kakek masih ingin kamu kembali ke keluarga Ye. Saya pikir dia sudah tua dan bingung. Yekio, kamu adalah bom waktu yang berdetak. Untuk keluarga Ye, aku harus menyingkirkanmu, aku tidak bisa membiarkan keluarga Ye dihancurkan di tanganmu. Yekio mencibir, Hidabao, berhenti berpura-pura. Kamu tidak membunuhku untuk keluarga Ye, tetapi untuk dirimu sendiri. Kamu khawatir bahwa setelah aku kembali ke keluarga Ye, aku akan mewarisi segalanya dari keluarga Ye, dan kamu tidak akan memiliki apa-apa. Kamu juga khawatir jika aku menyebabkan masalah bagi keluarga Ye dan keluarga Ye dihancurkan, maka kamu akan kehilangan nyawamu dengan pakaian brokat dan makanan giok, dan kamu akan berubah dari putra bangsawan yang menyendiri menjadi anjing yang berduka. Wajah Hidabao berubah. Kata-kata Yekio seperti palu yang berat, menghantam jantungnya. Ya, Hidabao terutama khawatir dia akan kehilangan segalanya. Juga, karena kamu tahu bahwa mengungkap latar belakangku akan membawa masalah bagi keluarga Ye, mengapa kamu memberitahunya?
Ye Qiu menunjuk ke Liang Wenyue. Ye Dabao berkata, saudara Liang bukan orang luar, dia saudaraku. Kalian tidak memiliki hubungan darah, jadi jika kalian adalah saudara, kalian kurang lebih sama. Ye Qiu berkata, jangan lupa, ketika ayahku dikepung dan dibunuh lebih dari 20 tahun yang lalu, keluarga Liang juga berpartisipasi. Jadi apa? Ye Dabao berkata, saudara Liang berjanji padaku bahwa dia tidak akan mengungkapkan latar belakangmu. Ye Qiu tertawa dalam kemarahan, kamu masih menolak untuk menerima bahwa kamu adalah bajingan. Selama ribuan tahun, ada beberapa contoh saudara yang dikhianati dan ayah dan anak yang saling bertentangan. Lagi pula, dia bukan saudaramu. Tidak ada persahabatan antar raksasa, yang ada hanya kepentingan. Saya dapat menjamin bahwa setelah Liang Wenyue kembali ke Beijing, identitas saya akan segera terungkap ke dunia. Bab 2110. Liang Wenyue, apakah aku benar? Liang Wenyue menggelengkan kepalanya seperti mainan dan berkata, Ye Qiu, tidak. Saya berjanji kepada Dabao bahwa saya tidak akan memberitahu siapapun tentang pengalaman hidup Anda. Juga, ketika kami mengepung ayahmu, keluarga Liang kami berpartisipasi. Tetapi selama bertahun-tahun, kakek saya selalu menyesalinya. Kakekku berkata bahwa ayahmu adalah seorang jenius dari satu generasi, seekor naga di antara manusia. Sayang sekali untuk mati. Kakekku juga mengajariku untuk memiliki hubungan yang baik dengan keluarga YMU, dan kedua keluarga itu harus saling membantu. Ye Qiu, jangan khawatir, tidak peduli kapan, aku tidak akan pernah mengungkapkan latar belakangmu, aku bisa bersumpah. Kamu tidak perlu bersumpah. Ye Qiu berkata tanpa ekspresi, di dunia ini, hanya orang mati yang akan menyimpan rahasia selamanya. Kamu ingin membunuhku? Liang Wenyue panik, Ye Qiu, jangan bunuh aku. Kamu harus percaya padaku, aku tidak akan pernah mengungkapkan latar belakangmu. Saya bersumpah demi Tuhan, jika saya memberitahu Anda tentang latar belakang Anda, maka saya tidak akan mati. Aku berkata, aku hanya percaya pada orang mati. Ye Qiu tiba-tiba mengambil tindakan, mencengkeram leher Liang Wenyue, dan mengangkatnya. Jangan bunuh aku, Ye Qiu, aku mohon. Pada saat yang sama Liang Wenyue memohon belas kasihan, bau busuk datang dari selangkangan. Takut kencing. Ye Qiu tampak menghina, saya akhirnya mengerti sekarang mengapa Anda tidak bisa mengesankan Qin Cheng setelah mengejar Qin Cheng selama beberapa tahun. Meskipun kamu adalah putra tertua dari keluarga Liang, kamu sebenarnya adalah seorang pengecut. Orang-orang sepertimu memang tidak layak untuk Qin Cheng. Liang Wenyue berkata, Ye Qiu, aku salah. Aku seharusnya tidak berurusan denganmu, selama kamu melepaskanku, aku tidak akan bertarung denganmu untuk Cao Qin Cheng di masa depan. Dabao, saudaraku yang baik, tolong bantu aku mohon pada Ye Qiu. Ye Dabao berteriak, Ye Qiu, kamu tidak bisa membunuh saudara Liang. Jika saudara Liang meninggal di Jiangzhou, keluarga Liang tidak bisa membiarkanmu pergi. Kamu tidak bisa menanggung balas dendam keluarga Liang. Liang Wenyue juga berkata, Ye Qiu, kakek saya dulu berada di posisi tinggi dan memiliki banyak kekuasaan. Ayah saya sekarang berkuasa, dan langkah selanjutnya adalah berada di tengah. Jika Anda membunuh saya, Anda menang tidak bisa melarikan diri. Ye Qiu, lepaskan aku tidak ingin mati. Selama kamu membiarkanku hidup, aku bisa menjadi anjing untukmu di masa depan, tolong. Ye Qiu mengabaikan permohonan Liang Wenyue dan bertanya pada Ye Dabao sambil tersenyum, apakah menurutmu aku berani membunuhnya? Ye Qiu, tolong jangan main-main. Sebelum Ye Dabao selesai berbicara, dia mendengar suara KL1K yang tajam, dan Ye Qiu mencubit tenggorokan Liang Wenyue. Bab 2111. Engah. Tenggorokan Liang Wenyue dihancurkan oleh Ye Qiu, dan darah berceceran. Namun, Liang Wenyue tidak langsung mati. Setelah Ye Qiu melepaskan, Liang Wenyue jatuh ke tanah, menutupi tenggorokannya dengan tangannya, menatap Ye Qiu, berjuang beberapa kali, dan akhirnya mati. Ketika dia meninggal, Liang Wenyue tidak percaya bahwa dia akan mati di tangan Ye Qiu. Ye Dabao benar-benar terpana ketika melihat adegan ini. Dia juga tidak menyangka bahwa Ye Qiu benar-benar membunuh Liang Wenyue.
Ini adalah pewaris keluarga Liang di ibu kota, jadi dia mati seperti ini? Ye Dabao sadar kembali setelah beberapa lama. Kemudian, dia menunjuk Ye Qiu dan mengutuk. Kamu bajingan, jika kamu ingin mati, jangan libatkan keluarga Ye kami. Jika kamu memberitahu keluarga Liang tentang latar belakangmu, kamu pasti akan bersama keluarga Ye kami selamanya. Namun, dia baru saja mendengar Ye Qiu berkata dengan ringan, apa yang perlu ditakuti dari keluarga Liang? Sebagai pribadi, saya tidak pernah lunak terhadap musuh. Tidak ada orang yang melawan saya akan berakhir dengan baik. Ye Qiu benar-benar tidak menganggap serius keluarga Liang. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Liang, seberapa kuat kota terlarang. Dia bahkan tidak takut dengan kota terlarang, jadi apakah dia akan takut pada keluarga Liang? Tapi kata-kata Ye Qiu jatuh di telinga Ye Dabao, tapi dia merasa bahwa Ye Qiu berbicara besar. Keluarga Liang? HMPH, apakah kamu tahu seberapa kuat keluarga Liang? Mereka berada di peringkat 10 besar di antara raksasa teratas di ibu kota. Kamu hanya bos dari pasukan bawah tanah, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menantang raksasa top? Jika kamu melakukan ini, itu hanya akan mempengaruhi keluarga Ye, begitu. Ye Dabao tiba-tiba berteriak. Apa yang kamu tahu? Ye Qiu sedikit bingung. Ye Dabao membenci Ye Qiu, kamu membunuh saudara Liang, sebenarnya, kamu ingin menyeret keluarga Ye kita ke dalam air. Kamu membenci lelaki tua itu, ayahku, dan paman ketiga. Kamu membenci mereka karena tidak membantu Ye Wushuang selama kekacauan lebih dari 20 tahun yang lalu. Jadi, kamu harus membalas dendam pada kami. Membunuh saudara Liang hanyalah langkah pertama. Pada langkah kedua, Anda akan mengungkapkan pengalaman hidup Anda. Dalam hal ini, keluarga Ye akan menjadi sasaran kritik publik. Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukannya? Konsekuensinya adalah keluarga Ye kita mungkin benar-benar hancur. Ye Qiu, kamu sangat kejam, kamu bahkan tidak menyayangkan kerabatmu sendiri. Apakah kamu masih manusia di atas kuda? Kalimat terakhir, Ye Dabao berteriak. Bab 2112. Alih-alih melampiaskan amarahnya, dia takut. Jika semuanya seperti yang dia duga, maka keluarga Ye kemungkinan besar akan berakhir. Jika keluarga Ye selesai, maka dia akan kehilangan segalanya. Ye Dabao telah melihat di drama TV sebelumnya, keluarga kaya dan berkuasa itu akan mati secara tragis atau hidup kurang dari seekor anjing setelah keluarga itu runtuh. Memikirkan itu, dia takut. Ye Dabao berteriak, Ye Qiu, izinkan saya memberitahu Anda tidak ingin menyeret keluarga Ye ke dalam air. Setelah saya kembali ke Beijing, saya akan memberitahu orang tua itu apa yang terjadi di sini, sehingga orang tua itu dapat melihat wajah jahat Anda. Juga, jangan berharap untuk kembali ke keluarga Ye dalam hidupmu, kamu tidak pantas mendapatkannya. Ye Qiu memiliki ekspresi membunuh di wajahnya. Ye Dabao, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu akan kembali ke Beijing? Kamu menginstruksikan Huang Ran untuk menculik Lin Jingxiao dan ingin mengambil kesempatan untuk membunuhku. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu kembali ke Beijing? Baru pada saat itulah Ye Dabao menyadari bahwa Ye Qiu telah berurusan dengan Liang Wenyue, dan dia belum menyelesaikan akunnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Ye Dabao menatap Ye Qiu dengan gelisah. Ye Dabao, apakah menurutmu aku berani membunuhmu? Mata Ye Qiu tiba-tiba menjadi setajam pisau. Tiba-tiba, Ye Dabao merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, seperti jatuh ke gudang es. Ye Qiu, aku memperingatkanmu, jangan main-main, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun padaku, baik orang tua maupun ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Terkunci. Ye Qiu menampar wajah Ye Dabao dengan tamparan dan berkata dengan dingin, jangan katakan apakah orang tua itu akan menyelamatkanmu, bahkan jika dia melakukannya, sudah terlambat. Mereka jauh di ibu kota. Ketika mereka tiba di Jiangzhou, kamu telah menjadi mayat. Juga, aku bisa membuatmu menghilang dari dunia ini sepenuhnya, bahkan jika mereka curiga aku yang melakukannya, mereka dapat menemukan bukti apapun. Sama seperti Liang Wenyue. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia mengeluarkan botol porselen kecil dari sakunya, membuka tutupnya,
menuangkan bedak dan menaburkannya ke tubuh Liang Wenyue. Segera, suara zizi terdengar, dan gumpalan asap putih membubung dari tubuh Liang Wenyue, mengeluarkan bau yang menyengat. Kurang dari 5 menit. Tubuh Liang Wenyue benar-benar berubah menjadi genangan air yang kental, tanpa tulang yang tersisa, bahkan sehelai rambut pun. Hancurkan mayatnya. Ye Dabao gemetar hebat. Dia sangat takut Ye Qiu akan melakukan hal yang sama padanya. Jika Anda menjadi genangan air yang tebal, apalagi kakek dan ayah, bahkan dokter forensik top dunia tidak akan dapat menemukan bukti. Metode Ye Qiu terlalu menakutkan. Bab 2113. Setan saja. Perut penyesalan Ye Dabao sekarang berwarna hijau. Jika dia tahu ini, bahkan jika dia diberi 10.000 keberanian, dia tidak akan berani menginjakkan kaki di Jiangzhou untuk setengah langkah. Kamu, Ye Qiu. Ye Dabao tidak lagi memiliki ketangguhan dan kesombongan yang dia miliki sebelumnya, dan bahkan tergagap ketika dia berbicara. Ye Qiu duduk di sofa, menuangkan segelas anggur merah, menyesapnya, dan kemudian bertanya, Ye Dabao, apakah kamu ingin mati atau hidup? Aku ingin hidup. Ledakan. Sebelum Ye Dabao bisa menyelesaikan kata-katanya, gelas anggur menabrak dahinya. Darah mengalir di alis. Karena kamu tidak ingin mati, mengapa kamu mencari kematian? Ye Qiu memarahi, Ye Dabao, kamu benar-benar bajingan. Ye Dabao tidak marah kali ini ketika dia dimarahi sebagai bajingan, dengan kata lain, dia tidak berani marah. Dia sekarang benar-benar pengecut. Kemari Ye Qiu mengaitkan jarinya. Ye Dabao dengan malu-malu mengambil 2 langkah ke depan, berdiri di depan Ye Qiu, dengan kepala tertunduk dan tubuhnya tertekuk, seperti siswa sekolah dasar yang keliru. Kau ingin hidup, bukan? Oke, aku bisa memberimu kesempatan. Selanjutnya, saya akan meminta Anda untuk menjawab. Jika kamu berani berbohong padaku, aku akan mengirimmu ke barat. Ye Qiu bertanya, bagaimana kamu tahu latar belakangku? Ye Dabao menjawab, orang tua dan ayahku melakukan percakapan rahasia di ruang kerja, dan aku mendengarnya. Ye Qiu bertanya lagi, siapa yang memintamu untuk membunuhku? Apakah orang tua itu atau ayahmu? Ye Dabao menggelengkan kepalanya, bukan mereka, ini aku. Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Mata gelap Ye Qiu memancarkan cahaya yang menakutkan. Ini benar-benar ide saya sendiri. Ye Dabao berkata dengan cemas, kakek memberitahu ayah saya bahwa ketika Anda membutuhkannya, saya akan membantu Anda dengan cara apapun. Ayah saya akan memberi Anda semua uangnya. Saya khawatir saya akan memilikinya. Tidak ada apa-apa saat itu. Itu sebabnya aku. Idiot. Ye Qiu Chong Ye Dabao memarahi Ye Dabao, aku adalah penguasa gerbang naga, dan aku mengendalikan ratusan miliar dana. Perusahaan Sister Lin juga memiliki puluhan miliar aset, dan hanya akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Juga, saya adalah dokter pertama dalam 300 tahun sejarah pengobatan tradisional Tiongkok. Jika saya menginginkan uang, banyak orang akan mengirimkannya kepada saya. Apakah saya akan malu dengan uang keluarga Ye? Ye Dabao tercengang. Ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Bab 2114. Ye Dabao ingin menampar dirinya sendiri. Ye Qiu sangat kaya, bagaimana dia bisa merampok propertiku? Dalam sekejap, Ye Dabao tidak berpikir begitu lagi. Ye Qiu pasti berbohong padaku, siapa di dunia ini yang berpikir terlalu banyak uang? Seperti ayahku, yang sudah menjadi orang terkaya dengan aset ratusan miliar, bukankah dia masih berusaha menghasilkan uang? Ketamakan orang tidak ada habisnya, Ye Qiu bukan orang suci. Bagaimana mungkin tidak ada keserakahan? Ye Qiu tidak tahu apa yang Ye Dabao pikirkan, jadi dia terus bertanya, apa yang terjadi dengan prajurit super itu? Prajurit super apa? Ye Dabao tampak bingung. Selama ini, jangan katakan yang sebenarnya, apakah kamu ingin mati? Ye Qiu memancarkan aura pembunuh yang dingin. Ye Dabao terkejut dan berkata dengan cepat, aku benar-benar tidak tahu apa itu prajurit super. Ye Qiu, kamu harus percaya padaku. Aku tidak berbohong padamu. Ye Qiu telah mengamati ekspresi Ye Dabao, dan menemukan bahwa orang ini sepertinya tidak berbohong, dan berkata,
Ketika saya pergi untuk menyelamatkan Sister Lin, saya bertemu dengan beberapa tentara super. Sederhananya, seorang prajurit super adalah orang yang telah dimodifikasi secara genetik. Tubuh mereka sangat keras dan mereka tidak takut dengan pedang dan tombak. Bahkan 100 raja pasukan khusus tidak sebanding dengan mereka. Kamu adalah dalang di balik penculikan Sister Lin, tahukah kamu? Ye Dabao tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, begitu. Kakak Liang khawatir Huang Ran akan ketinggalan, jadi dia meminta seseorang untuk membantu. Sepertinya, prajurit super harus dikirim oleh orang itu. Ye Qiu segera bertanya, apakah kamu pernah melihat orang itu? Seperti apa dia? Ye Dabao berkata, saudara Liang menghubunginya melalui video. Dia mengenakan topeng hitam dan tidak bisa melihat wajahnya, tapi... Tapi apa? Tanya Ye Qiu. Ye Dabao berkata, orang itu memberi saya perasaan yang sangat akrab, seolah-olah saya telah melihatnya, tetapi saya tidak dapat mengingat di mana saya melihatnya. Rumput. Ye Qiu memarahi dengan marah. Jika saya mengetahuinya lebih awal, Liang Wenyue seharusnya tertinggal, dan mungkin orang yang memimpin prajurit super itu bisa digali. Bahaya tersembunyi dari prajurit super terlalu besar. Jika mereka membahayakan masyarakat, mereka akan menyebabkan masalah besar. Selain itu, melalui pertarungan ini, Ye Qiu mengetahui bahwa prajurit super telah ditingkatkan. Jika tidak diberantas sesegera mungkin, tentara super hanya akan menjadi semakin mengerikan di masa depan. Bab 2115. Selain itu, orang yang memimpin prajurit super itu jelas merupakan musuh Ye Qiu. Ye Qiu telah bertemu dengan seorang prajurit super lebih dari sekali, dan setiap kali, prajurit super itu ingin membunuhnya. Meskipun Ye Qiu tidak takut, tetapi prajurit super datang untuk mengganggunya lagi dan lagi, itu benar-benar menjengkelkan. Apakah kamu punya petunjuk lain? Ye Qiu bertanya. Ye Dabao menggelengkan kepalanya, itu orang yang dihubungi Brother Liang. Saya tidak mengenalnya. Bagaimana kalau kita mencoba menghubunginya? Ye Qiu disegarkan, bisakah Anda menghubunginya? Ya, saudara Liang punya teman di WeChat, kata Ye Dabao. Ye Qiu berkata, tapi Liang Wenyue telah dihancurkan olehku. Ye Qiu, menurutmu ini apa? Ye Dabao mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ye Qiu terkejut, ponsel Liang Wenyue? Ya. Ye Dabao tersenyum dan berkata, kakak Liang dulu bermain dengan ponselnya dan tidak mengobrol dengan saudara perempuannya, jadi aku mengambil ponselnya dan menyimpannya untuknya. Ye Qiu, ini dia. Ye Dabao menyerahkan ponsel Liang Wenyue kepada Ye Qiu. Ye Qiu tidak menjawab telepon. Sebaliknya, dia menampar dahi Dabao dan mengutuk, siapa yang mengajarimu memanggilnya dengan nama depannya? Apakah kamu tahu bagaimana bersikap sopan? Kamu tidak memiliki rasa hormat. Ye Dabao berteriak sedih, saudaraku. Terkunci. Ye Qiu menampar dahi Dabao lagi dan mengutuk, aku tidak punya saudara bodoh sepertimu. Ye Dabao bahkan lebih sedih. Temukan orang itu dan buat video dengannya. Perintah Ye Qiu. Ye Dabao dengan cepat membuka ponsel Liang Wenyue, menemukan informasi kontak di WeChat, dan memutar video. Segera, video terhubung. Seorang pria bertopeng gelap muncul di video. Saat dia melihat Ye Qiu, pupil pria bertopeng itu sedikit menyusut. Kamu pasti akrab denganku, kan? Ye Qiu tersenyum. Ye Qiu, hidupmu begitu besar, kamu belum mati. Suara pria bertopeng itu serak, jelas telah berubah. Ye Qiu berkata sambil tersenyum, saya diberkati dengan banyak keberuntungan, dan saya tidak bisa mati. Sayang sekali saya membunuh banyak tentara super Anda. Dan pangkalan di barat laut, apakah itu milikmu juga? Kamu seharusnya menghabiskan banyak upaya untuk membangun pangkalan itu, dan sayang sekali itu hilang. Bab 2116. Kemarahan muncul di mata pria bertopeng itu, Ye Qiu, jangan berpuas diri, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Ye Qiu tertawa keras, kamu bahkan tidak di Cina, bagaimana kamu bisa membunuhku? Meskipun aku tidak di Cina, aku punya cara untuk membunuhmu. Pria bertopeng itu tiba-tiba berhenti dan menatap Ye Qiu, apakah kamu bercanda? Kamu baru bereaksi sekarang, itu sangat bodoh.
Yekyu berkata sambil tersenyum, aku sudah tahu siapa kamu. Aku sudah mencurigaimu sebelumnya, tapi aku tidak menyangka itu kamu. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku seharusnya membunuhmu sepenuhnya saat itu. Pria bertopeng itu berkata dengan dingin, bahkan jika kamu tahu identitasku, aku berada di seberang lautan sekarang, dan kamu tidak dapat menemukanku. Jangan lupa, saya anggota Istana Pluto. Yekyu tersenyum dan berkata, ada mata-mata di Istana Pluto di seluruh dunia. Aku akan membiarkan mereka menyelidikimu. Tunggu. Ketika saya selesai dengan apa yang saya lakukan, saya akan pergi ke seberang lautan dan memenggal kepalamu. Ketika Yekyu mengatakan ini, dia menghela nafas, saya pikir saat itu, betapa mudahnya Anda untuk hidup, tetapi sekarang, bersembunyi di seberang lautan, jauh dari rumah, bukankah itu terasa menyenangkan? Lihat dirimu, kamu tidak berani menunjukkan wajah aslimu, seperti anjing yang hilang. Diam! Pria bertopeng itu berteriak dengan marah, Yekyu, jangan berpuas diri. Keberhasilan atau kegagalan sementara tidak berarti apa-apa. Saya belum mati, dan saya masih memiliki kesempatan untuk kembali. Tunggu, kematianmu akan datang. Mungkin, saya tidak perlu mengambil tindakan. Yekyu menyipitkan matanya, dan dia mendengar arti yang dalam dari kata-kata pria bertopeng itu. Mungkinkah orang-orang dari kota terlarang akan pergi? Yekyu, nikmati hari-hari terakhirmu, hari-hari baikmu akan segera berakhir. Terkunci. Video terputus. Yedabao bertanya, saudaraku, apakah kamu mengenali siapa pria itu? Yekyu mengangguk. Dia sudah tahu identitas pria bertopeng itu. Yedabao berkata dengan gugup, saudaraku, aku telah melakukan kebaikan besar padamu, bisakah kamu memaafkanku? Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengungkapkan latar belakangmu. Maafkan aku, bagaimanapun juga, kita semua adalah keluarga. Siapapun yang menunggang kuda adalah keluargamu. Yekyu tiba-tiba menyela kata-kata Yedabao, dan tatapan tegas melintas di matanya. Bab 2117. Yedabao ketakutan oleh mata Yekyu dan berlutut di depan Yekyu tanpa sadar. Berdebar. Yedabao memohon belas kasihan, Yekyu, tidak, sepupu, lepaskan saja hidupku. Aku tidak berani lagi. Saya mohon padamu. Pengecut. Wajah Yekyu penuh dengan penghinaan, dia tidak melakukan apa-apa, dan tas jerami itu berlutut terlebih dahulu. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, keluarga Ye penuh dengan pahlawan, bagaimana generasi ketiga bisa menghasilkan sampah seperti itu? Bagaimana jika aku tidak memaafkanmu? Ye Kyuhan bertanya. Yedabao berkata dengan wajah pucat, sepupu, bagaimanapun, kita adalah keluarga, dan hanya ada dua dari kita di generasi ketiga keluarga Ye, tolong selamatkan hidupku. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah berurusan denganmu lagi. Aku mendengarkanmu, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Yekyu berkata, belajarlah menggonggong. Yedabao tidak ragu sama sekali, wang wang wang. Ledakan. Wajah Yekyu membiru, dan dia menendang Yedabao dengan satu kaki, memarahi, kamu tidak memiliki tulang punggung, wajah keluarga Ye telah dibuang olehmu. Kamu adalah hal seperti itu, hidup adalah buang-buang udara, lebih baik membunuhnya. Ketika Yedabao mendengar bahwa Yekyu akan membunuhnya, dia gemetar ketakutan, merangkak di depan Yekyu seperti anjing, memeluk kaki Yekyu, dan berkata sambil menangis, sepupu, aku salah. Kamu bisa memukulku, selama itu menenangkanmu, kamu bisa memukulku sesukamu. Aku mohon, demi kakek dan ayahku, biarkan aku hidup, tolong. Ledakan. Yekyu menendang Yedabao lagi, lalu berkata dengan dingin, Yedabao, hidupmu sangat baik. Jika kamu tidak dilahirkan di keluarga Ye, dan paman kedua hanya memiliki satu putra sepertimu, maka kamu mati hari ini. Aku tidak perlu membunuhmu, tetapi hukuman mati dibebaskan, dan dosanya sulit diampuni. Ketika Yedabao mendengar bahwa Yekyu tidak akan membunuhnya, dia sangat gembira dan terus bersujud kepada Yekyu. Bang bang bang. Yedabao bersujud dan berkata dengan penuh terima kasih sepupu, terima kasih sepupu. Mendengus. Yekyu mendengus dingin, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon.
Setelah beberapa detik, telepon terhubung, dan suara pria parubaya yang tenang datang dari dalam. "Halo, saya Ye Wei, siapa kamu?" "Saya Ye Qiu." Ye Qiu melaporkan dirinya sendiri. Di ujung telepon yang lain, Ye Wei tertegun sejenak, lalu tersenyum. "Ye Qiu, mengapa kamu berpikir untuk memanggilku?" Ye Qiu berkata, "Ye Dabao datang ke Jiangzhou untuk membunuhku dan menculik Lin Jingjing. Aku ingin bertanya, apakah itu idemu atau idenya sendiri?" "Apa?" Ada seruan dari ujung telepon yang lain. Jelas, Ye Wei tidak tahu apa yang Ye Dabao lakukan, dan memarahi penjahat ini, bahkan kerabatnya sendiri berani menyerang, dia benar-benar melanggar hukum. "Ye Qiu, aku tidak tahu bahwa Ye Dabao pergi ke Jiangzhou, dan aku tidak tahu apa-apa tentang apa yang dia lakukan di Jiangzhou. Tapi ini salah ayahku karena penjahat ini begitu memberontak. Seperti kata pepatah, adalah kesalahan ayah untuk membesarkan atau tidak mengajar. Tahun-tahun ini, saya telah berurusan dengan berbagai masalah bisnis setiap hari, dan saya telah mengabaikan disiplin Dabao. Saya ingin meminta maaf kepada Anda. Saya minta maaf." "Ye Qiu, apakah kamu dan Nona Lin baik-baik saja? Penjahat itu tidak menyakitimu, kan?" Bab 2118. Ketika Ye Qiu mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Tidak heran paman kedua menjadi orang terkaya di Cina. Dia sangat kuat dalam hal berurusan dengan orang. Setelah Ye Wei mengetahui berita itu, dia pertama-tama memarahi Ye Dabao, lalu menyatakan kesalahannya, lalu meminta maaf kepada Ye Qiu, dan akhirnya bertanya tentang situasi Ye Qiu dan Lin Jingxiao, mengungkapkan kepedulian para tetua terhadap generasi muda. Beberapa kata yang tampaknya biasa saja sebenarnya mengandung banyak arti. Tidak berlebihan untuk mengatakan ini adalah percakapan buku teks. Yang paling penting adalah, sebagai seorang ayah, Ye Wei tidak pernah memohon kepada Ye Dabao dari awal hingga akhir. Karena saat ini, jika Anda meminta belas kasihan, itu hanya akan menjadi bumerang. "Jangan khawatir, Sister Lin dan aku baik-baik saja." Ye Qiu melanjutkan, "Ye Dabao ada di tanganku, menurutmu apa yang harus aku lakukan?" Ada keheningan di ujung telepon yang lain. 10 detik kemudian, Ye Wei berkata, "Ye Qiu, berikan Dabao ponselmu." Ye Qiu membuka suara eksternal dan menatap Ye Dabao. Ye Dabao mengerti dan berseru dengan kagum, "Ayah. Kamu bajingan, jangan panggil aku ayah, aku tidak punya anak sepertimu." Suara marah Ye Wei datang dari telepon. "Ada salah satu moto leluhur keluarga Ye kami, bahwa saudara tidak boleh saling membunuh. Kamu anak nakal. Kamu benar-benar pergi ke Jiangzhou untuk membunuh Ye Qiu. Apakah kamu tahu siapa Ye Qiu? Dia sepupumu. Kamu sebenarnya ingin membunuh sepupumu sendiri, apakah kamu masih manusia? Sepertinya aku terlalu memanjakanmu tahun ini, Dabao. Kamu sudah dewasa, dan kamu harus membayar harga untuk apa yang kamu lakukan." Ye Dabao panik dan berkata dengan cemas, "Ayah. Jangan panggil aku ayah, aku tidak punya putra yang tidak memuaskan sepertimu." Ye Wei lalu berkata, "Ye Qiu, aku akan memberimu Dabao. Aku hanya punya satu permintaan, Dabao adalah sepupumu, jangan biarkan dia pergi terlalu menyakitkan. Beri dia hadiah." Ye Qiu terkejut, "Paman kedua, mengapa Anda tidak membiarkan saya memperbesar Bao Yima?" Ye Wei berkata, "Lebih dari 20 tahun yang lalu, kakak laki-laki tertua saya dikepung oleh semua orang, dan saya tidak membantu. Dalam 20 tahun terakhir, saya belum memberikan bantuan apapun kepada ibu dan putra Anda. Paman kedua, aku minta maaf untukmu, aku minta maaf untuk ayahmu, aku tidak punya wajah untuk memohon Dabao. Dabao melakukan kejahatan besar kali ini. Jika dia tidak membayar harganya, dia pasti akan membawa keluarga Ye ke jurang tak berujung di masa depan. Jadi Ye Qiu, ayo suruh dia pergi." Ye Dabao meraung marah ketika dia mendengar kata-kata Ye Wei. "Ye Wei, apakah kamu masih manusia? Aku adalah putramu sendiri, dan kamu benar-benar membiarkan aku mati, dan aku tidak akan memaafkanmu karena menjadi hantu. Dabao, jangan khawatir, aku akan membakar uang kertas untukmu setiap tahun mulai sekarang." Terkunci. Setelah Ye Wei mengatakan ini, dia menutup telepon.
Penyelesaian. Ini sudah berakhir. Ye Dabao seperti genangan lumpur, merosot ke tanah, matanya kosong, dan tubuhnya terus bergetar. Ye Qiu tersenyum pahit. Paman kedua, kamu benar-benar rubah yang licik. Dabao, meskipun paman kedua tidak memohon padamu, itulah yang membuatnya pintar. Belajar lebih banyak darinya di masa depan. Selama kamu dapat memiliki setengah dari kemampuan paman kedua, kepala keluarga Ye berikutnya akan menjadi milikmu. Apa artinya? Jadikan aku kepala rumah? Apakah ini berarti saya tidak harus mati? Ye Dabao disegarkan dan bertanya, "Sepupu, maukah kamu membunuhku? Bagaimana orang bisa kejam jika mereka bukan tanaman dan pohon?" Ye Qiu berkata, paman kedua mengatakan bahwa ada garis dalam ajaran leluhur keluarga Ye, yaitu tentang saudara, bukan saudara kandung. Paman kedua menegurmu dan mengingatkanku, bagaimana mungkin aku tidak mengerti? Namun, ini bukan contoh. Ye Dabao, jika kamu berani menyerangku di masa depan, maka aku pasti akan mengirimmu ke barat. Ye Dabao merasa seolah-olah dia telah diberikan amnesti, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih sepupu, terima kasih sepupu. Namun, kalimat Ye Qiu berikutnya membuat Ye Dabao khawatir lagi. Jangan berterima kasih padaku begitu cepat, ini belum berakhir. Bab 2119. Belum selesai? Ye Dabao panik dan bertanya, "Sepupu, apa maksudmu?" Ye Qiu berkata, paman kedua benar, kamu harus membayar untuk apa yang kamu lakukan. Meskipun aku memutuskan untuk melepaskanmu, kamu masih harus dihukum. Ye Dabao tahu bahwa dia tidak akan mati dan tidak perlu khawatir. Dia bertanya, "Sepupu, apa yang kamu ingin aku lakukan?" "Jangan khawatir, tidak peduli bagaimana kamu menghukumku, aku akan menerimanya. Dan, dijamin tidak ada keluhan." Ye Qiu tersenyum, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon. Setelah beberapa saat, panggilan tersambung. "Ye Qiu, apakah kamu mencariku?" Suara Tang Fei datang dari ujung telepon yang lain. "Tang Tua, saya ingin merekomendasikan seseorang untuk belajar di kamp pelatihan iblis," kata Ye Qiu. "Ada kamp pelatihan iblis di Hall of Hades, yang khusus didirikan untuk pendatang baru, dan hanya merekrut pendatang baru yang potensial. Begitu pendatang baru masuk, mereka harus menjalani 3 tahun pelatihan seperti neraka." Tang Fei tersenyum dan berkata, "Ye Qiu, orang yang kamu rekomendasikan pasti seorang jenius. Katakan, siapa jenius itu?" Ye Qiu menjawab, "Ye Dabao." Engah. Tang Fei baru saja menyesap air dan menyemprotkan semuanya, berseru, "Siapa yang kamu bicarakan?" "Ye Dabao," kata Ye Qiu. "Sial, mengapa kamu merekomendasikan si idiot ini untuk masuk?" Tang Fei berkata, "Aku tahu Ye Dabao, anak ini adalah leluhur generasi kedua. Oh, aku ingat, dia adalah putra Ye Wei, dan dia adalah sepupumu. Ye Qiu, aku berbicara dengan sangat lurus, jangan marah. Meskipun kamp pelatihan iblis hanya merekrut pendatang baru, masing-masing pendatang baru itu adalah elit. Setelah 3 tahun pelatihan, masing-masing dari mereka akan menjadi raja pasukan khusus. Ye Dabao tidak bisa menerima kesulitan ini, saya pikir itu lebih baik." Ye Qiu berkata, "Tang Tua, lihat wajahku dan beri Ye Dabao kesempatan." "Ye Qiu, bukannya aku tidak memberimu wajah. Jelas bahwa kamu peduli dengan Ye Dabao. Jika aku berjanji sekarang untuk membiarkan dia memasuki kamp pelatihan iblis, itu akan menyakitinya." Tang Fei melanjutkan dengan mengatakan, "Kau tahu, istana Pluto kita bukanlah tempat untuk main-main. Anak itu Ye Dabao terbiasa dimanjakan. Belum lagi kamp pelatihan iblis baru berusia 3 tahun, dan dia menang. Tidak dapat lulus bahkan dalam 30 tahun. Selain itu, pendatang baru akan pergi ke medan perang setelah belajar di kamp pelatihan iblis untuk jangka waktu tertentu. Apakah kamu yakin akan membiarkan dia pergi ke medan perang? Jika dia berkorban, bagaimana Anda menjelaskannya kepada paman kedua Anda? Paman kedua Anda hanya memiliki putra yang begitu berharga." Ye Qiu berkata, "Tang Tua, kamu harus melatihnya sebagai prajurit biasa, jangan khawatir. Jika dikorbankan, itu juga hidupnya. Tapi aku percaya bahwa anak ini pasti akan memberimu kejutan besar." Tang Fei sedikit terkejut,
apakah kamu begitu optimis tentang dia? Percayalah, aku tidak akan salah ketika melihat orang. Meskipun Ye Qiu juga merasa bahwa Ye Dabao adalah bajingan, meskipun demikian, bajingan ini masih layak. Setidaknya, orang ini berani bunuh diri, keberaniannya terpuji. Ye Qiu berkata lagi, Tang Tua, keluarga Ye penuh dengan pahlawan, Ye Dabao memiliki darah keluarga Ye yang mengalir di tulangnya, saya yakin dia tidak sia-sia. Selama dia berkultivasi sedikit, dia pasti akan menjanjikan di masa depan. Jika kamu tidak setuju, maka aku hanya bisa meminta lelaki tua itu untuk memanggilmu secara langsung. Jangan. Tang Fei buru-buru berhenti, ini masalah sepele, tidak perlu membuat Ye Lao khawatir. Ye Qiu, karena ini semua demi itu, aku akan mengambil wajahmu dan membiarkan Ye Dabao memasuki kamp pelatihan iblis untuk belajar. Tapi kata-kata jelek ada di depan. Para siswa dari kamp pelatihan iblis diperlakukan sama ketika mereka berlatih. Kamu tidak boleh ikut campur. Ye Qiu segera meyakinkan, saya tidak akan pernah ikut campur. Oke, kembali dan bawa Ye Dabao. Aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku tutup dulu. Setelah Tang Fei selesai berbicara, dia menutup telepon. Ye Dabao baru saja menguping panggilan telepon Ye Qiu. Melihat Ye Qiu meletakkan teleponnya, dia buru-buru bertanya, "Sepupu, apa kamp pelatihan iblis itu?" Ye Qiu berkata, sebuah organisasi yang didirikan oleh Yang Mulia Pluto mengkhususkan diri dalam melatih pendatang baru. Bab 2120. Istana Pluto. Wajah Ye Dabao menjadi pucat ketika dia mendengar tiga kata ini. Dia tahu betul bahwa para prajurit Istana Hades akan pergi ke medan perang, dan banyak dari mereka mati. Singkatnya, di mana ada bahaya, ada pejuang di Aula Hades. Sepupu, apakah kamu ingin aku mati? Ye Dabao memohon, sepupu, biarkan aku mengacaukanmu. Aku bisa bergabung dengan Longmen dan membawakanmu teh dan air. Selama kamu tidak membiarkan aku pergi ke Istana Pluto, aku tidak punya kekuatan untuk mengikat ayam, dan jika aku pergi ke medan perang, aku akan mati. Sepupu. Terkunci. Ye Qiu menampar wajah Ye Dabao dan memarahi, bagaimana bisa ada pengecut sepertimu di keluarga Ye? Aku bilang, kamu juga pergi ke kamp pelatihan iblis, lalu aku akan mengirimmu pergi sekarang. Apakah kamu tahu apa yang orang luar pikirkan tentang kamu? Mereka mengatakan kamu adalah leluhur generasi kedua, kantong jerami, dan sampah. Apakah Anda tidak ingin mengubah cara orang berpikir tentang Anda? Ye Dabao bergumam, saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang saya, selama saya sendiri hidup dengan nyaman. Ye Qiu. Sepupu. Diam. Ye Qiu berkata, masalah ini telah diputuskan, dan terserah padamu. Setelah berbicara, Ye Qiu membuat panggilan telepon, dan setelah beberapa saat, Xiao Zhan membawa 20 murid Longmen ke kamar pribadi. Ye Qiu menginstruksikan Xiao Zhan, bawa saudara-saudaramu dan antar Ye Dabao kembali ke Beijing. Ya. Xiao Zhan setuju dengan keras. Ye Qiu berkata kepada Ye Dabao lagi, kamp pelatihan iblis berlangsung selama 3 tahun. Saya berharap dapat melihat Anda yang berbeda dalam 3 tahun. Keluar. Begitu Ye Qiu selesai berbicara, beberapa murid Longmen melangkah maju dan membawa Ye Dabao keluar dari kamar pribadi. Bos, apa lagi yang harus kamu jelaskan? Xiao Zhan bertanya. Ye Qiu berkata, hati-hati di jalan, jangan biarkan Ye Dabao melarikan diri. Setelah tiba di Beijing, bawa Ye Dabao ke rumah Ye dulu, dan minta dia untuk mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua dan ayahnya, lalu kamu akan menyerahkannya kepada Tang Fei. Ingat, jangan biarkan anak ini hilang dari pandanganmu sebelum menyerahkan Ye Dabao ke Tang Fei. Beri aku tatapan padanya. Xiao Zhan mengangguk, oke. Pergi. Ye Qiu melambaikan tangannya. Bos, tidak ada yang akan menjaga adikku setelah aku pergi, jadi kakakku akan menjagamu. Setelah Xiao Zhan selesai berbicara, dia dengan cepat meninggalkan kamar pribadi. Ye Qiu sedikit terdiam, anak ini, dia tahu bahwa saya memiliki orang kepercayaan, dan dia masih cocok dengan saya dan saudara perempuannya, apa motifnya? Hal-hal semua telah diselesaikan. Ye Qiu tidak tinggal lagi, meninggalkan Firaun dan kembali ke Vilalin yang indah.
15 menit kemudian, mobil berhenti. Ye-kyu memasuki villa, datang ke lantai 2, dan mengetuk pintu halus Lin. Tidak ada yang merespon. Lampu di kamar juga dimatikan. Mungkinkah Sister Lin sedang tidur? Ye-kyu bingung dan mendorong pintu itu sedikit, tapi tiba-tiba, pintu itu terbuka begitu dia mendorongnya. Hei, itu tidak dikunci. Ye-kyu merasa aneh. Pada saat ini, tubuh panas mengalir ke lengannya, dan kemudian suara kesal Lin Jingxiao terdengar di telinganya, "Suamiku, jika kamu tidak kembali, aku akan menemukan alat peraga sendiri."